pesuruh. Buruh bukan pesuruh. Hidup buruh. Semua karena buruh. Macet setiap tanggal 1 Mei karena buruh. Karena serikat buruh, waktu kerja yang awalnya 16 jam berubah menjadi 8 jam. Menjadi lebih manusiawi. Bahkan karena serikat buruh, ada upah layak yang akhirnya bisa dirasakan. Di balik cemerlangnya industri-industri, terdapat kisah nyata para pekerja yang kerap kali luput dari pandangan. Para buruh masih menghadapi kondisi kerja serta upah minim yang tidak layak. Semakin hari, kelas pekerja semakin mengalami fragmentasi. Ketika para buruh membuat gerakan turun ke jalan, sebagian lainnya menganggap hal itu tidak lagi penting. Ini terjadi salah satunya karena penyempitan makna buruh itu sendiri. Buruh dicap sebagai kelompok orang yang bekerja di industri manufaktur atau pekerja fisik. Padahal kita semua yang bekerja untuk orang lain dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sama-sama merupakan buruh, termasuk jurnalis. Pada tanggal 3 Mei lalu, kami berkesempatan menghadiri acara penayangan dan diskusi film Cut to Cut. Sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjuangan para jurnalis di CNN Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak serta pemberangusan serikat pekerja. Inti dari pertemuan itu adalah sebagai salah satu cara agar buruh bisa berserikat. Kenapa manajemen menganggap ini ancaman ya? Karena itu mereka tidak gampang ditekan daripada seorang perseorang seorang pasti gampang sekali dipecat. Laptopku. Oh iya. Kemudian dia tergabung dalam serikat pekerja, teman-teman di serikat pekerja ini tentu akan ikut memperjuangkan. Kenapa kalau kita lihat kenapa buruh itu mendirikan banyak sekali serikat pekerja berbagai macam namanya? Koalisi buruh, serikat buruh, karena intinya sama. Ketika bersama-sama, tuntutan itu akan lebih didengar, gerakannya lebih masif. Sebanyak 14 pekerja CNN Indonesia di PHK sepihak oleh manajemen. Diduga karena mereka telah membentuk serikat pekerja, yaitu Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau disingkat SPCI. PHK ini terjadi setelah SPCI dibentuk untuk menuntut pemotongan upah sepihak yang dilakukan oleh manajemen. Beberapa hari setelah pembentukan SPCI, 14 pekerja yang terlibat di dalamnya di PHK sepihak. Menurut LBH Pers, PHK yang sah secara hukum harus melalui perjanjian bersama atau putusan pengadilan. PHK di CNN ini jelas dianggap tidak sesuai prosedur karena dilakukan tanpa kedua hal tersebut. Oke, kalau misal dari tadi itu ada 3 kata kunci ya, pemangkasan gaji, kemudian berserikat dan kemudian dipecat. Itu 3 poin yang mungkin kalian bisa. Ya, jadi sebelumnya itu ada pemangkasan gaji di CNN selama 3 bulan gitu pada 2024. Setelah itu para pekerja merasa ini ketidakadilan sehingga harus dilawan dengan mereka bersolidaritas gitu. Setelah itu mereka bikin serikat pekerja untuk bisa melegalkan solidaritas mereka. Setelah bikin serikat pekerja, kemudian kantor defensif dan ada pemecatan. Kemudian ada SPCI yang perjuangannya terus lanjut sampai sekarang kayak gitu. PHK massal tidak hanya terjadi di CNN, namun juga di media lain, menimbulkan kekhawatiran berkurangnya para jurnalis yang kompeten. Apakah PHK merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh ketimbang melakukan efisiensi biaya operasional? Bukankah seharusnya perusahaan bisa lebih transparan dan bertanggung jawab memenuhi hak para pekerjanya? Mengapa ya?